Baik, terkait dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah barakallahu fikum terkait dengan masalah hukumnya fardu. Hukumnya fardu ain atas individu muslim. Laki, perempuan, besar, kecil, merdeka, budak dari kalangan muslimin punya fardu per kepala. Yang dipandang adalah orangnya, bukan terkait dengan masalah harta bendanya, orangnya dan dia punya kemampuan. Tapi batas orang itu terkena kewajiban zakat fitrah adalah ketika pada malam Id dia memiliki makanan cukup melebihi satu hari itu. Paham ya? Misalkan ini malam Id, besok dia memiliki makanan untuk seharinya dia dan ziyadah, lebih daripada itu. Lebihnya itulah yang dizakatkan sama dia. Kalau lebih dari 2,5 kilo atau 2,5 kilo atau 2,7 atau 2,8 atau 3 kilogram dapat zakat. Berkewajiban mengeluarkan zakat. Tapi kalau pada malam Id tidak punya makanan apapun kecuali yang hanya untuk dia saja, maka gugur kewajiban zakat fitrahnya. Waktu wajib adalah dengan tenggelamnya matahari malam Id. Itu waktu wajib. Sehingga ketika dia pada tenggelamnya matahari punya makanan melebihi sehari Id, kena zakat. Kalau nggak punya, nggak kena zakat. Ada orang yang kafir masuk Islam, mu'alaf sebelum tenggelamnya matahari, kena zakat fitrah. Ada bayi lahir sebelum terbenamnya matahari malam Id, terkena zakat fitrah. Tapi kalau masuk Islamnya setelah tenggelamnya matahari atau lahirnya setelah tenggelamnya matahari malam Id, tidak terkena zakat fitrah. Tempat pengeluaran, tempatnya zakat fitrah adalah ketika kita berada di sana pada waktu wajibnya zakat. Ketika kita berada di tempat itu pada waktu wajibnya zakat. Ingat, wajibnya zakat adalah tenggelamnya matahari malam Id. Ketika itu kita di mana? Di sanalah kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Baik belum? Bukan terkait dengan tempat domisili. Antum asli Semarang. Pada malam Id antum posisinya di Yogyakarta. Ya, dan mau di sana ke mertua atau kemana sampai Id, maka antum zakat fitrahnya di Yogyakarta, bukan di Semarang. Antum umrah Ramadan baru pulang ketika Syawal, maka antum zakat fitrahnya di tanah suci sana, di tanah suci, bukan di tanah air. Barakallahu itu dipahami ya, di tempat kita berada ketika datang waktu wajibnya zakat fitrah. Zakat fitrah tidak bisa dengan uang, harus dari makanan, dan itu menggunakan makanan pokok negara tersebut. Misal menggunakan beras. Jumlah takarannya, jumlah yang paling kecil yang disebutkan oleh para ulama 2,4. Angka yang paling besar 3 kilogram. Ini khilafnya ulama, ada yang mengatakan 2,4, 2,5, 2,7, 2,8, ada yang mengatakan 3 kilogram. Sehingga ketika Anda melaksanakan satu diantaranya nggak diingkari. Sehingga yang umum di kalangan kaum muslimin yang mengeluarkan 2,5 kilogram itu labas, tidak ada masalah. Atau pengen mantap 3 kilo, pendapat sebagai ulama labas. Barakallahu fikum. Kita misalnya ya, mustahik zakat fitrah adalah khusus untuk fakir miskin. Ini pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama. Khusus untuk fakir miskin, bukan untuk 8 golongan. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaimin min al-lahwi rafat." Nabi kita Muhammad SAW memfardukan zakat fitrah sebagai makanan untuk fakir miskin dan mensucikan orang yang puasa dari tindakan yang dosa dan sia-sia.
tu'matan lil masakin, hanya disebutkan orang fakir miskin saja. Maka yang rajih hanya untuk fakir miskin, bukan untuk yang lainnya. Difahami ya? Maka penyerahan yang tepat barakallahu fikum adalah didata fakir miskin tempat tersebut. Jumlahnya berapa dan dibagikan untuk mereka semua. Sak Semarang, sak kota Semarang yang miskin 10 orang. Zakat fitrahnya sak Semarang ini 100 ton. Misalkan. Ya udah, masing-masing dapat 10 ton. 10 ton, 10 ton, 10 ton, 10 ton, 10 ton. Untuk mereka. Kecuali kalau tempat yang lain membutuhkan. Kalau enggak, di tempat tersebut. Penyerahannya di tempat domisili kita. Di tempat kita ada saat itu. Penyerahannya ya kawan. Untuk fakir miskin tempat tersebut. Nggak ada fakir miskin, lewat diserahkan ke daerah berikutnya lagi yang terdekat. Terus demikian, terus demikian. Dipahami? Kok bengong? Ya itu waktunya mereka bersuka cita. Itu hari rayanya orang-orang miskin itu. Ustaz 10 ton, iya 10 ton. Untuk mereka. Bukan untuk antum. Itu bagiannya mereka. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi. Barakallahu fikum. Itu bagiannya kaum muslim, bagiannya orang fakir miskin. Banyak. Itu fungsinya memang untuk mereka. Dan diharapkan mereka bisa mengentaskan kemiskinan mereka dengan cara seperti itu. Ramadan berikutnya nggak ada fakir miskin. Kan begitu. Barakallahu fikum. Sekarang kan enggak. Dikumpulkan terus dibagi rata lagi untuk kaum muslimin 2,5 kilo. Bid'ah, tidak ada contohnya barakallahu fikum. Waktu penyerahan. Ada waktu yang afdal, ada waktu yang boleh. Waktu yang afdal adalah sebelum berangkat sholat id ke lapangan. Subuh hari id sebelum ke lapangan. Itu yang paling afdal. Jadi kalau antum sudah ada target orang yang mau dikasih, bisa. Begitu subuh, habis sholat subuh, langsung antum kasihkan kepada yang berhak menerima yang fakir miskin, antum berangkat sholatul id. Atau dibawa sambil menuju ke lapangan dibawa ini, mampir kepada fakir miskin yang dimaksud, kasihkan sama dia, atau berangkat. Itu yang paling afdal. Yang boleh adalah sehari 2 hari sebelum id. Itu boleh. Sehari 2 hari sebelum id itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.